Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Lin Xin menutup kedua matanya, ayo. Jika Anda mencapai keputusan ini, maka Anda harus membunuh saya. Kamu? Di bawah banyak tatapan, Li Xin menjadi sangat panik dan tidak mengerti apa yang dia rasakan saat itu. Hanya menemukan orang ini benar-benar penuh kebencian. Bagaimana dia masih bisa berperilaku dengan integritas setelah ini? Tapi bisakah dia benar-benar melakukan pukulan itu? Dia jelas tidak bisa. Bahkan tanpa ambiguitas di antara mereka berdua, ini bukanlah sesuatu yang mungkin bisa dia lakukan. Dan suara ini berasal dari tindakannya melemparkan pedangnya, sebelum berbalik dan berencana untuk lari ke pintu keluar. Long Hao Shen buru-buru menghentikannya, Kak. Li Xin terdengar sangat marah, apa? Bahkan kamu ingin menggertakku bersama dengannya. Long Hao Shen dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Anda adalah kakak perempuan saya, dan meskipun kami tidak memiliki hubungan darah, saya akan selalu menganggap Anda sebagai saudara perempuan tersayang. Aku juga tidak begitu mengerti apa yang Lin Xin bicarakan, tetapi jika setelah menggertakmu seperti ini, dia tidak memberimu akun, aku tidak akan pernah melepaskannya sebagai adikmu seperti aku. Kata-kata yang diucapkan Long Hao Shen yang kuat dan bergema, bahkan membawa sedikit kemarahan, atau setidaknya, tampak begitu di permukaan. Mendengar dia mengatakan itu, ekspresi Li Xin segera mereda. Akhirnya, ada orang lain di sisinya, membelanya. Dan kebetulan, tampilan tulus Long Hao Shen tidak meyakinkan seperti ekspresi orang lain. Tiba-tiba berbalik, mata Li Xin tampak seperti memerah. Oke, aku belum pergi. Lin Xin, katakan saja dengan jelas apa maksudmu. Lin Xin maju beberapa langkah, berdiri di sana dan merasa sesak. Li Xin, maafkan aku. Saya tahu bahwa pertunjukan saya sebelumnya seharusnya membuat Anda malu. Tapi akhir-akhir ini, kamu selalu mengabaikanku. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana saya bisa membuat Anda mendengarkan kata-kata yang datang dari lubuk hati saya. Jadi sekarang kami berada di depan semua orang, saya harus mengeluarkan apa yang ada di hati saya. Wajahnya saat ini tidak meyakinkan seperti sebelumnya, dan kata-katanya saat ini tampaknya benar-benar tulus. Saat dia mengatakan ini, wajahnya jelas sedikit memerah juga, dan dia terlihat gelisah, tampak terguncang secara emosional. Li Xin tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak berani menatap matanya, melakukan gerakan memutar kepalanya ke arahnya. Mata Lin Xin tersapu pada semua yang lain, biar ku jelaskan dulu, kalian tidak boleh salah paham tentang hubunganku dengan Li Xin, semuanya. Ini tidak seperti yang mungkin Anda bayangkan. Apakah Anda ingat apa yang terjadi di sisi Desolate Cavern? Kali ini, Li Xin menegurku karena tidak bisa menyerang. Anda semua tahu sisanya, tetapi yang tidak Anda ketahui adalah bahwa Li Xin merasa tidak enak dengan apa yang dia lakukan. Dan di gunung tempat kami beristirahat setelah pertempuran, dia ingin memberi saya kompensasi. Kemudian, dia menawariku ciuman pertamanya. Saya bersumpah demi surga bahwa ini juga yang pertama bagi saya. Lin Xin berbicara dengan sangat tulus, bahkan jika semua orang ingin tertawa, mereka tidak akan mampu melakukannya. Kali ini, dia tidak bisa menyangkal apapun, karena ini adalah kebenaran, yang tidak menambahkan detail yang berlebihan sedikit pun. Kalian harus mengingat secara mendalam saat pertama kali kalian semua, kan? Saya juga sama. Setelah itu, perubahan tampaknya telah terjadi dalam diri saya. Samar-samar aku menyadari bahwa aku menyukainya, tetapi tidak tahu sampai sejauh mana perasaan menyukai seseorang ini tercapai. Saya telah berjuang dengan diri saya setiap hari karena ini, tetapi sebagai pengecut saya benar-benar, saya tidak punya nyali untuk mencari Anda untuk membahasnya. Saya takut ditolak, dan tidak berani memastikan bahwa perasaan yang saya miliki ini benar-benar cinta. Saat dia berkata begitu, Lin Xin mendekat 2 langkah lagi, menutup celah yang memisahkan Li Xin darinya menjadi 2 meter. Napas Lin Xin tampak tergesa-gesa, dan wajahnya tampak sangat memerah. Gerakan ini menyebabkan Li Xin bercampur dengan rasa malu dan tertekan, tetapi juga, sebagai penghasut tindakan itu, bagaimana tekanan pada dirinya bisa lebih rendah. Kami akhirnya kembali dengan selamat, jadi semua orang harus santai. Setelah mengembalikan misi, 2 pasukan perburuan iblis kita akhirnya akan berpisah.
Kami baru saja berbagi sejumlah besar poin kontribusi, tetapi meskipun saya merasa senang karenanya, dada saya sepertinya masih dipenuhi dengan perasaan yang berat. Ini tiba-tiba membuatku sadar bahwa aku tidak bisa terus merasakan sakit, rindu, setiap kali aku melihatmu. Ketika aku membayangkan tidak bisa melihat wajahmu, aku hanya dipenuhi dengan perasaan kecewa dan frustrasi yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, saya menyadari bahwa saya benar-benar melangkah maju sekali lagi. Dia tiba di depan Li Xin. Setelah mengangkat kedua tangannya, dia meraih bahunya, menatap matanya, dan menyatakan, "Aku benar-benar jatuh cinta padamu." Mendengar dia mengatakan ini, seluruh tubuh Li Xin bergetar sepenuhnya. Yang tersisa di wajahnya hanyalah rasa malu, menghapus jejak kemarahan lagi. Aku tidak ingin terus bertahan dalam diam, karena diam-diam jatuh cinta itu terlalu menyakitkan. Karena dengan mengungkapkan perasaan saya setidaknya bisa memiliki setengah peluang sukses. Saya memilih untuk melakukannya sekarang. Itu karena beberapa waktu kemudian, dua pasukan pemburu iblis kita akan berpisah dan menjalankan misi mereka masing-masing. Pada saat itu, akan jauh lebih sulit bagiku untuk mencarimu. Atau mungkin, kami bahkan tidak akan kembali dari misi kami berikutnya. Saya tidak ingin mungkin mati sambil membawa penyesalan seperti itu. Aku benar-benar minta maaf karena membuatmu tidak nyaman seperti ini, tapi aku tulus. Saya sangat berharap Anda akan memberi saya kesempatan. Mengatakan kata-kata ini, Lin Xin melonggarkan cengkeramannya di bahu Li Xin dan malah memegang tangannya, berlutut di depannya. Esensi elemen cahaya padat berkumpul dalam sekejap ini, dan mawar berkilauan yang bersinar seperti permata merah terbentuk di punggungnya. Li Xin benar-benar bingung. Pada saat ini, otaknya benar-benar kosong. Dia sudah 20 tahun ini, usia di mana seorang gadis biasa sudah menikah, tapi dia tidak punya pengalaman dengan anak laki-laki sama sekali. Beberapa tahun yang lalu, dia menyukai laki-laki yang sama dengan teman dekatnya, tetapi laki-laki ini tidak memilihnya pada akhirnya. Pada saat ini, Lin Xin cukup lebih kuat dibandingkan dengan orang itu. Li Xin tampaknya telah trauma sejak saat itu. Sejak hari-hari ini, Lin Xin berada dalam masalah, tetapi bagaimana mungkin itu tidak sama untuknya. Bagian yang paling menyentuh hatinya dalam pidato Lin Xin adalah ketika dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menghadapi kemungkinan kematian dengan penyesalan yang tersisa dalam dirinya. Yang lain tidak berbicara sama sekali, diam-diam meninggalkan villa di bawah petunjuk Long Hao Shen. Meninggalkan sepenuhnya ruang untuk mereka berdua. Mereka memutuskan untuk membiarkan mereka berbicara secara pribadi. Lin Xin berlutut, dan meskipun api kecil naik di punggungnya, mengembun menjadi bentuk mawar merah menyala, tangannya sedingin es dan berkeringat tanpa henti. Aku lebih tua darimu. Setelah lama menahan diri, Li Xin tiba-tiba mengatakan ini. Lin Xin menjawab dengan tergesa-gesa dan bersemangat, tidak masalah. Seorang pria akan menganggap seorang wanita kurang dari 3 tahun lebih tua darinya sebagai seorang wanita muda, meskipun jika dia lebih dari 5 tahun lebih tua, dia akan menganggapnya sebagai sosok ibu. Anda mungkin sedikit lebih tua dari saya, tapi tetap saja tidak. Sebanyak 5 tahun kan? Li Xin mengutuknya sambil tersenyum, siapa sosok ibumu di sini? Persetan. Saat dia mengatakan ini, dia menarik kembali tangan Lin Xin. Lin Xin sangat gembira, kamu. Jadi, kamu menerimanya. Li Xin mendengus, aku belum menerimanya. Saat dia mengatakan ini, dia melirik mawar merah menyala di sekelilingnya, kamu tidak memiliki itikat baik sedikit pun. Setelah mengatakan ini, dia dengan kasar mendorong Lin Xin ke belakang, berbalik ke pintu keluar. Mawar yang menyala menghilang di udara, dipenuhi dengan cahaya merah. Lin Xin terkejut pada awalnya, tetapi segera mengepalkan tinjunya, melambaikannya dengan energi. Sambil mengibaskan rambutnya, kata-kata berikutnya adalah, sukses. Li Xin pergi dari pintu masuk villa, jelas diserang oleh tatapan semua orang. Tidak senang, dia berteriak sebagai tanggapan, apa yang kamu lihat? Apa kau akan menyusahkanku seperti pria menyebalkan ini? Saya akan kembali untuk beristirahat, silakan pergi ke pusat transaksi sendiri. Setelah mengatakan ini, dia lari dengan kecepatan tinggi. Long Hao Shen memberi Luxi pandangan ragu-ragu, bergumam, apakah ini sukses atau tidak?
Luxi tertawa kecil sebagai tanggapan, itu jelas berjalan dengan baik. Percayalah kepada saya Kapten Long, Anda jelas tidak bisa berpengalaman seperti saya dalam hal semacam ini. Setelah mengatakan sebanyak ini, begitu dia melihat Keir di lengan Long Hao Shen, dia secara alami berhenti berbicara lebih jauh. Pada saat inilah Lin Xin meninggalkan villa. Melihat wajahnya yang bahagia, bersemangat, dan bersemangat, semua orang menjadi mengerti bahwa keduanya menjadi sangat dekat satu sama lain. Sima Xian mencengkeram Lin Xin dengan iri. Hasdruk bro, suguhanmu. Han Yu menekan Lin Xin dari sisi lain, seharusnya makanan yang enak. Lin Xin menyatakan sambil tersenyum, bagaimana kalau membeli obat-obatan kakak saja? Pergi ke neraka. Long Hao Shen memberi Lin Xin pandangan yang dalam, tapi tidak mengatakan apa-apa. Namun, penampilannya sudah memberitahu Lin Xin banyak hal. Pergi? Ayo pergi ke pusat transaksi. Saya harus membeli hadiah untuk Siner. Lin Xin maju, melesat ke depan seperti meteor. Chen Yinger meringis kecut, benar-benar tak tahu malu. Apakah dia bahkan menerima? Dan kamu sudah memanggilnya Siner, Siner seperti itu. Lin Xin berbalik, dengan bangga menjawab, bagaimana mungkin dia tidak menerima? Saya telah sangat tulus. Di masa depan, Siner akan menjadi bagian dari hidupku, bahkan lebih penting dari hidupku sendiri. Long Hao Shen melewati sisi Lin Xin, ayo pergi sekarang, ke pusat bisnis. Anggota pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Bagi mereka, memiliki Li Xin berkumpul dengan Lin Xin akan menjadi hal yang baik. Bagaimanapun, ini akan sangat memperkuat hubungan antara dua pasukan perburuan iblis mereka. Semua orang dengan jelas melihat bagaimana kelompok Long Hao Shen melampaui kekuatan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit mereka, dan dari misi ini, hubungan antara kedua belah pihak dapat dikatakan telah mencapai tingkat yang baik. Selain manfaat besar yang telah mereka dapatkan, jika mereka bekerja sama lagi selama misi mendatang, pertumbuhan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit mereka jelas akan meningkat. Pusat transaksi perburuan iblis tidak begitu ramai dengan kebisingan. Meskipun memiliki banyak barang untuk dijual, tidak banyak pedagang yang hadir. Lagi pula, hanya ada sedikit lebih dari 200 pasukan pemburu iblis di seluruh aliansi kuil, dengan banyak dari mereka menyelesaikan misi di luar kota, jadi hanya sedikit yang tersisa di sana. Orang-orang yang mendirikan kios mereka di sana hanya bisa menjadi pemburu iblis lain, atau orang-orang dari pusat transaksi. Pada saat ini, sekelompok pria dan wanita berusia 30 tahun berdiri di pintu masuk pusat transaksi perburuan iblis, berdiskusi bersama. Kakak kelima, kita hanya kehilangan 10.000 poin kontribusi untuk naik dari kelas umum ke kelas komandan. Dengan pelatihan bos dalam pengasingan, kami untuk saat ini tidak dapat menjalankan misi untuk mendapatkan ini. Bagaimana kalau menjual beberapa peralatan untuk mencoba mengumpulkan 10.000 poin ini? Seorang pria parubaya kurus yang mengenakan jubah sihir elemen angin bertanya. Yang dia sebut saudara kelima adalah pria yang kokoh, dengan tubuh yang kuat. Dengan tinggi badan lebih dari 2 meter, bahu lebar dan pakaian bela diri yang dikenakannya, seluruh otot tubuhnya meregang kencang, tapi yang mengejutkan, hanya matanya yang sangat kecil. Matanya sesekali berkedip cerah. Bagaimana bisa begitu mudah? Kami berbicara tentang 10.000 poin kontribusi. Bos memberitahu kami bahwa dia akan pergi berlatih di pengasingan, jadi bagaimana jika dia tiba-tiba membutuhkan peralatan atau obat-obatan? Semua orang tidak sabar untuk naik ke tingkat komandan, tetapi berapa banyak yang harus kita jual jika kita ingin menghasilkan jumlah seperti itu? Itu pasti akan melemahkan kekuatan kita. Bahkan jika kita berhasil naik ke peringkat komandan, bagaimana kita akan menyelesaikan misi dengan kekuatan kita yang melemah seperti ini? Kakak ketiga, jangan datang dengan ide-ide busuk seperti itu. Mereka berjumlah 3 orang, dengan seorang gadis di antara kelompok mereka. Gadis ini mengenakan jubah pemanggil, tersenyum pada apa yang dia dengar, itu tidak berarti kita sama sekali tidak bisa mencapai ini. Jika kita berhasil naik ke tingkat komandan lebih awal, kekuatan kita akan meningkat pesat. Dari 10 pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk 5 tahun lalu, hanya 6 dari kami yang tersisa. Yang lain semuanya sudah naik ke tingkat komandan,
jadi hanya kami yang tersisa. Prajurit tangguh yang mereka sebut saudara ketiga bertanya dengan suara rendah, "Kakak keenam, apakah Anda punya cara?" Penampilan gadis itu rata-rata tetapi dia memiliki tampilan yang tajam. Dengan suara rendah, dia menjawab, "Aku punya cara. Apakah Anda ingat tentang apa yang terjadi setengah tahun setelah kami menjadi pasukan pemburu iblis yang baru dibentuk? Jika bukan karena pengalaman itu, bagaimana mungkin kita masih belum maju ke tingkat komandan? Kami bahkan tidak kurang dibandingkan dengan yang lain." Kakak kelimanya dengan sedih menjawab, "Jangan katakan lagi tentang yang menipu kami, merampas semua poin kami yang hampir tidak terkumpul. Ini salahku karena begitu impulsif. Pengalaman ini bahkan mempengaruhi mental saya, meninggalkan bayangan di belakang saya. Karena itu, saya bahkan sekarang masih terjebak dalam kemacetan langkah keenam, tidak dapat menerobos sama sekali." Pada saat itu, dia menipu pasukan pemburu iblis kami, memberi kami pelajaran yang bagus, dan menginjak-injak integritas kami. Ketika kami mengeluh kepada aliansi, kami bahkan tidak mendapat satu tanggapan pun. Karena aliansi tidak peduli, biarkan saja. Jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama, kata saudara perempuan keenam mereka. Mata saudara laki-laki kelima mereka berbinar, apakah kamu memikirkan? Gadis itu mengangguk dan melanjutkan, skuad perburuan iblis yang baru seharusnya sudah mulai menyelesaikan misi. Mungkin kita masih punya kesempatan. Selama kami mengumpulkan poin kontribusi yang cukup, dan jika Anda mencoba sedikit lebih keras untuk menerobos ke langkah keenam, kami akan segera dapat naik ke tingkat komandan ketika bos kembali. Kakak ketiga mengerutkan alisnya, ini tidak akan berhasil. Kami tidak bisa menunjukkan perilaku seperti itu. Bukankah tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan orang-orang itu? Gadis itu tersenyum sebagai tanggapan, "Kakak ketiga, ini salah. Belum tentu hal buruk yang akan kita lakukan. Setelah mengalami tragedi ini, kami lebih berhati-hati dalam menjalankan misi. Anda tidak boleh lupa bahwa pasukan pemburu iblis lainnya yang terpecah karena korban tidak ada yang kurang dibandingkan dengan kami, tetapi kami adalah orang-orang yang selamat. Jadi, pengalaman ini juga merupakan hal yang baik bagi kami." Kakak kelima tertawa dan menjawab, "Benar, kakak keenam tidak salah. Ini adalah perbuatan baik yang kami lakukan dengan membantu skuad perburuan iblis yang baru terbentuk itu untuk berkembang dalam aspek mental. Hanya ada satu hal saudari keenam, di mana kita bisa menemukan pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk." Gadis itu menjulurkan bibirnya ke arah lain, berkata dengan suara rendah, "Lihat, bukankah mereka menuju ke sini?" Kakak kelima melihat ke arah yang dia tunjuk, dan benar-benar melihat selusin orang berjalan ke arah pusat transaksi. Usia mereka sudah menjadi bukti identitas mereka, memimpin mereka adalah laki-laki dan perempuan yang terlihat seperti mereka belum genap 20 tahun, namun, pemuda itu memegang gadis itu di lengannya. Kakak kelima, waktu untuk menebus kesalahanmu sebelumnya telah tiba. Lakukan pada pendatang baru ini sama seperti apa yang mereka lakukan pada kami saat itu. Kilatan muncul di mata saudara kelima. "Oke, aku pergi. Tunggu saja kabar baikku dari sini." Saat dia mengatakan ini, saudara laki-laki kelima berjalan maju dengan langkah bersemangat dan penuh semangat, ke arah selusin anak laki-laki dan perempuan. Target mereka tidak lain adalah pasukan perburuan iblis kelas 21 umum dan pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit. Long Hao Shen hendak mencapai pusat transaksi dengan kelompoknya, ketika tiba-tiba, seorang pria kokoh muncul di jalan mereka. "Adik laki-laki, halo. Kamu adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, kan?" Saudara kelima menghentikan Long Hao Shen, mengatakan ini sambil tersenyum. Long Hao Shen tanpa sadar mengangguk. Mereka sudah naik ke kelas umum, tetapi masih akurat untuk mengatakan bahwa mereka adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk. Saudara kelima menyatakan sambil tersenyum, "Ya, seperti yang saya pikirkan. Seperti ini, pihak Menara Misi meminta kami untuk mencarimu, untuk menugaskanmu misi internal eksklusif untuk pasukan perburuan iblismu." "Halo Tuan, kami akan segera kembali dari misi. Bagaimana mereka bisa mengirimi kami misi lain?" Long Hao Shen bertanya dengan beberapa keraguan. Kakak kelima terkekeh, "Jangan khawatir.
Tampaknya Anda mengalami masalah yang cukup besar selama misi terakhir Anda. Beristirahatlah dengan tenang, misi ini tidak berbahaya, itu adalah misi internal, yang dapat diperlakukan sebagai ujian bagi pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk seperti milikmu. Dua pasukan perburuan iblis berhenti. Mereka hanya bisa merasa curiga mendengar perkataan kelima bersaudara ini. Namun, pusat transaksi perburuan iblis bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Itu terletak di area yang sama dengan Villa Regu perburuan iblis, dan pintu masuknya dijaga oleh pembangkit tenaga listrik. Tidak akan mudah bagi orang-orang yang bukan anggota pasukan perburuan iblis untuk masuk ke sana. Saat saudara kelima ini mengatakan ini, dia mengungkapkan ubin poin kontribusi di lengan kirinya, dan berkata, "Ini ubin poin kontribusi saya. Aku adalah prajurit dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum. Mereka memanggilku saudara kelima, jadi kamu bisa memanggilku dengan nama ini juga." Melihat ubin kontribusi ini, keraguan-raguan kelompok Long Hao Shen ini sangat hilang. Karena pihak lain adalah pemburu iblis, itu adalah sesama prajurit, yang secara alami mengurangi kewaspadaan mereka sejauh ini. "Tuan, apakah menara misi menugaskan kita dengan misi lain?" Long Hao Shen bertanya. Saudara kelima menjawab, "Misinya sangat sederhana. Saya adalah objek dari misi Anda. Mengingat kinerja luar biasa Anda dalam misi terakhir Anda, menara misi memutuskan untuk memberi Anda misi internal. Misi ini bisa disebut misi hadiah. Jika Anda dapat menyelesaikannya, Anda akan mendapatkan hadiah poin kontribusi yang besar, terdiri dari mempertaruhkan poin kontribusi Anda sendiri sebagai pertaruhan dan memilih seseorang di antara Anda untuk menantang saya. Jika Anda menang, Anda akan segera mendapatkan 10 kali lipat poin kontribusi ini." Mendengarnya, rekan-rekan Long Hao Shen sangat ingin mencobanya, ini adalah hadiah 10 kali lipat. Dan lebih jauh lagi, mereka memiliki kepercayaan diri yang baik terhadap kekuatan Long Hao Shen. Tapi respon Long Hao Shen tidak terburu-buru, hanya dengan sopan bertanya, "Tuan, kita harus bisa memilih apakah akan menerima misi ini atau tidak, bukan? Melihat bahwa Anda adalah anggota dari pasukan pemburu iblis kelas 8 umum, bagaimana mungkin junior seperti kami cocok untuk Anda? Misi ini sama sekali tidak memberi kita kesempatan sama sekali." Melihat tampilan tegas Long Hao Shen, saudara kelima merasa sangat malu. Tapi berpikir untuk bisa naik ke tingkat komandan pasukan perburuan iblis, dia segera membuang perasaan bersalah ini, dengan tegas menjawab, "Beristirahatlah dengan tenang, menara misi tidak akan memberimu misi yang sama sekali tidak dapat kamu selesaikan. Meskipun saya adalah anggota dari pasukan perburuan iblis kelas 8 umum, saya adalah anggota tim yang paling lemah, hanya pada langkah kelima kultivasi. Karena saya belum menembus langkah ke-6 kultivasi, Anda akan memiliki kesempatan, dan lebih jauh lagi, saya tidak akan menggunakan senjata saya selama duel ini. Tentu saja, Anda dapat memilih untuk tidak menerima misi ini. Padahal, kamu memiliki satu kesempatan, jadi kamu tidak akan bisa mengambilnya lagi nanti. Bos, lawan dia. Dia baru di langkah kelima, jadi kita masih harus memiliki kesempatan untuk itu." Lin Xin berbisik dengan suara rendah di telinga Long Hao Shen. Luxi tetap tenang dan tenang, saat dia berkata, "Tuan, dapatkah Anda memberi kami bukti bahwa Anda berada di langkah kelima kultivasi? Dan maukah Anda membawa pasak Anda?" Kakak kelima tersenyum kepada mereka, "Tentu saja aku akan membawanya. Namun, menurut aturan misi, poin kontribusi yang Anda ambil tidak boleh lebih rendah dari 1000. Jika saya menang, ini akan dianggap sebagai hadiah saya untuk pelaksanaan misi. Tapi saya juga tidak bisa campur tangan untuk taruhan yang terlalu rendah. Selama duel, kita bisa mendapatkan poin kontribusi yang kita pertaruhkan diakui di sisi stadion besar aliansi. Baru setelah itu kita akan memulai pertandingan. Anda benar-benar berhati-hati, anak-anak, apakah Anda takut saya menipu Anda atau apa?" Luxi mengungkapkan senyuman, "Terima kasih banyak, Tuan. Tapi kami mendapatkan poin kontribusi ini dengan susah payah, jadi kami tentu saja berhati-hati. Mari kita diskusikan sejenak, sebelum kita memutuskan apakah kita menerima misi ini atau tidak. Apakah tidak apa-apa?" Kakak kelima mengangguk, "Tentu saja tidak apa-apa.
Aku akan menunggumu di sana, Anda dapat mencari saya setelah memikirkannya di antara Anda sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia berbalik dan berjalan ke arah lain. Setelah saudara kelima pergi, Lin Xin segera memberitahu Long Hao Shen dengan gembira, "Bos, kesempatan seperti itu. Ini adalah hadiah poin kontribusi 10 kali. Jika kami berhasil mengalahkannya, kami akan memiliki lebih dari 1 juta poin kontribusi pada akhirnya." Long Hao Shen dengan sedih menjawab, "Apakah kamu sedang bermimpi? Bagaimana mungkin pai daging menghujani dari langit? Saya merasa bahwa Tuan, saudara kelima, ini benar-benar mencurigakan. Jika ini adalah misi dari menara misi, itu seharusnya diberikan kepada kami melalui anggota staf. Tapi dia langsung mencari kita. Dan pemikiran Anda tidak masuk akal. Dia termasuk dalam pasukan perburuan iblis kelas umum, jadi jika mereka memiliki 1 juta poin kontribusi, bukankah mereka akan mengandalkannya untuk dipromosikan ke kelas komandan, daripada memberi kita misi ini? Hao Shen, kamu benar-benar pintar. Orang ini datang untuk menipu kita tentang poin kontribusi kita. Luxi berkata dengan senyum aneh di wajahnya. Long Hao Shen tampak ragu-ragu di Luxi. Luxi menyatakan dengan suara rendah, ini adalah metode veteran perburuan iblis untuk menggertak yang baru dibentuk, yang tidak akan dipedulikan oleh aliansi. Mereka berpura-pura bisa memperkuat kewaspadaan pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk. Trik ini sebenarnya bukan trik yang pintar, tetapi setelah misi yang menantang, hadiah 10 kali lipat terlalu menarik bagi beberapa pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk yang baru saja menyadari betapa berharganya poin kontribusi. Jadi, beberapa pasukan perburuan iblis yang baru terbentuk diambil. Salah satu senior saya adalah anggota pasukan perburuan iblis yang juga mengalami hal ini. Lin Xin tercengang, kalau begitu itu penipu. Apakah dia tidak takut kita mencelanya? Luxi mengangkat bahunya, apa gunanya mencela dia? Langkah kelima kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan, Anda tahu.